Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ibu-ibuku semua, ibu-ibu yang paling cantik-cantik di dunia, gitu ya. Nah, atas banyaknya pertanyaan tentang membuat forum diskusi, gitu ya, saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat forum diskusi. Maaf ibu-ibu, tidak semua feature akan saya jelaskan detail satu persatu, tidak ya. Jadi yang penting-penting aja ya, yang saya akan share. Oke, kita langsung ke laptop saja ya. Di sini tinggal kita masuk ke Evitanya, gitu ya, login. Maaf. Oke, kita langsung login. Nah, saya akan contohkan di materi mata kuliah saya, gitu ya. Jadi ada di mata kuliah penanganan limbah industri pangan. Kita cek dulu apakah sudah ada forum diskusinya. Oke, ternyata di sini belum ada forum diskusinya. Nah, menurut saya pribadi, ibu-ibu boleh kalau tiap minggu membuat forum diskusi boleh, gitu ya. Tetapi kalau saya mungkin lebih cenderung di pertama di welcome to mata kuliah ibu-ibu semuanya itu langsung dibuat forum diskusi. Ya, yang pertama di situ ada daftar hadir, yang kedua ada daftar hadir misalnya bisa kelas A dan kelas B. Karena kalau nanti bisa sama kelas A dan kelas B digabungin, kita kelasnya juga beda ya, mending kita buat aja ini beda. Ini ada kelas A, ada kelas B. Seperti itu. Nah, oke, nanti untuk daftar hadir atau attendance kita skip dulu. Mungkin ibu-ibu juga sudah pada banyak ya yang bisa membuat sendiri ya. Tapi kita akan membuat yang namanya daftar forum diskusi ya. Jangan lupa yang pertama adalah kita harus turn editing on. Itu penting ya, kalau nggak ada nggak bisa ya. Oke. Nah, saya akan letakkan forum diskusi ini ada di depan ya, di depan setelah welcome, daftar hadir, terus kemudian saya akan add activity, langsung akan saya pilih forum. Oke. Nah, di forum ini ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya yang mau menonton video ini memilih forumnya itu untuk kelas besar atau kelas praktikum, atau hanya kelas A saja, kelas B saja, kelas C saja, kelas D saja. Nah, itu beda-beda nanti penanganannya. Bedanya cuma dikit sih, yang boleh masuk di situ siapa. Cuman itu saja, nggak ada rahasia bu ya. Oke, kalau di sini karena kelas A dan kelas B ini forum besar, gitu ya. Jadi saya akan buatkan forum di kelas besar saja, sehingga nanti kita bisa add topik masing-masing. Jadi misalnya minggu kelima topiknya apa, nanti kita masukkan di dalam forumnya itu saja ya, seperti itu. Nah, misalnya untuk kelas A saja ya, jadi forum, jadi di ininya kita tulis saja diskusi kelas A gitu ya. Jadi di sini seperti biasa kita sapa dulu, assalamualaikum WB spasi, jangan lupa kita kasih salam ciri khas kita masing-masing. Salamnya mungkin apa, halo umat mahasiswa, nah itu beda lagi gitu ya, atau mungkin semangat pagi, nah itu salam saya yang paling terbaru ya, semangat pagi. Kenapa harus disapa bu? Semua orang kalau disapa duluan tuh pasti mereka akan senang gitu ya. Selamat pagi bu, gitu. Oh bapak, gitu kan, seperti itu biasanya gitu ya. Silahkan. Nah ini kita cari ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan YME atau inilah. Oke ya, silahkan Anda berdiskusi mengenai MK ini di forum diskusi. Setiap diskusi akan dinilai ya, akan dinilai keaktifannya. Enjoy Nah, ini kita display di description on course page. Ya, kita display di sana. Nah,
Terus kemudian availability, kalau kita nggak cek berarti nanti semua setiap sampai kapanpun nggak akan ada gitu ya. Jadi kita membatasi due date-nya kapan, misalnya kita pakai due date-nya karena ini sampai nanti WAS, berarti kita mungkin anggap saja saya belum menghitung jumlahnya berapa sampai 31 Desember misalnya ya, seperti itu. Cut off date-nya nanti bisa di setting, bisa tidak ya. Nah, ini kita bisa memasukkan attachment and word count. Jadi satu orang itu bisa masukin attachment apa aja sih misalnya gitu ya. Attachmentnya berapa mega gitu, misalnya dia mau masukkan video terlalu besar, kita batasin mungkin 100 mega ya. Terus kemudian number maximum of attachment, jadi berapa banyak attachment yang kita boleh masukkan, misalnya ada 3 gitu ya. Kalau nggak diisi 10 ya nggak apa-apa, karena kan kita karena mahasiswa kita belum terbiasa didiskusi di sini, sehingga biasanya mereka jarang berdiskusi. Meskipun kita sudah bilang bahwa setiap diskusi nanti akan ada nilainya gitu ya, tapi tetap aja mereka nggak ya. Nah, ini subscription dan tracking, ini kalau nggak salah subskripsinya, jadi nanti siapa aja masuk bisa diatur gitu ya. Terus kemudian log discussion, bisa di log bisa enggak, di blog juga bisa atau enggak, jarang saya pakainya. Grade-nya misalnya kita pakai grade, scale atau point, ini kalau kita mau menilai ininya apa namanya, setiap diskusi itu kita bisa nilai ya, misalnya pakai scale. Nah ini nanti bisa tambah di sini ada nilainya. Saya belum pernah coba ya, makanya kita non dulu aja. Settingnya yang penting target dari ini adalah anak-anak bisa reply. Nah, ratingnya, nah ini ada common module setting. Nah, ini kan common module setting. Nah, di sini ada availability, show on course page, ya. ID numbernya nggak ditulis nggak apa-apa. Ini group mode, ya. Group mode ini penjelasannya di sini adalah no group. Ya, separate on group, age group number can only see on group, others invisible. Jadi dia cuma bisa ngeliat dia doang, tapi yang lainnya enggak gitu ya. Tapi di sini kita setting yang paling penting di sini adalah visible group. Ya, visible group. Nah, apakah kita sudah ada groupingnya? Ternyata saya belum pernah grouping. Ya. Jadi grouping ini fungsinya adalah apa? Di grup yang pernah kita buat kemarin itu ada pilihan grup, terus kemudian ada grouping. Nah, grouping itu kita bisa menggrupkan misalnya kelas AP1, AP2. Kita bisa grouping gitu ya, seperti itu. Tapi kalau saya tidak saya grouping, nggak masalah ya, karena kita mainnya di restrict access. Ya. Di restrict access ini ada restriction, no restriction. Tidak ada gangguan misalnya, ya. Kalau misalnya tadi kita kelas A, ya, kita tinggal add restriction, jadi karena kelas B nggak boleh ikut, dan yang tidak masuk grup pun nggak boleh ikut. Bedanya di situ ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya no restriction, mungkin yang nggak ikut grup malah bisa ngikut, tapi yang di dalam grup mungkin nggak ikut, gitu ya. Tapi saya juga masih nggak begitu paham ya. Tetapi kalau di sini saya settingnya yang paling penting adalah saya klik grup. Berarti nanti tadi apa? Kelas A. Berarti nanti kita akan, nah ini PLIP kelas AP1, loh AP2 nya nggak boleh ikut Pak, katanya tadi kelas A. Oke, kita tambahkan add restriction. Ini ada grup, ya. Restriction macam-macam, tidak hanya grup saja. Sebenarnya di sini juga ada activity completion, ada date, ada grade. Jadi bisa di sini bisa setting add restriction nih hampir di setiap aktivitas bisa. Ya, jadi misalnya begini. Anak tidak bisa mengerjakan kuis kalau belum menceklis sudah melihat PowerPoint kita. Itu bisa ibu-ibu. Jadi di apa namanya di kuisnya itu di setting, terus kemudian activity completion. Jadi kalau belum buka PowerPoint-nya, dia belum checklist, dia nggak akan bisa buka kuis kita. Sama di sini juga bisa, tetapi di sini kita jangankan begitu ibu-ibu ya. Orang mau masuk diskusi aja masih susah, bersusah. Ini udah dibikin gampang aja nggak mau masuk. Ya nggak sih? Nah, seperti itu ya. Jadi ya kita pelan-pelan sih harus sadar gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau nilai keaktifannya dinilai, yang nggak masuk ke situ nggak aktif nggak dapat nilai ya. Kita mau keluarkan ya keluarkan saja. Artinya keluarkan nilainya 0, berarti kan gitu nggak aktif. Seperti misalnya nggak ikut praktikum, gitu. Asumsinya begitu. Gitu ya. Oke. Balik lagi ke sini ya. Dari sini kita pilih grup. Ya, grup lagi. Oke, kebanyakan. Oke, 1.
ada 2, dan ini ada please choose PLIP AP2. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya N. Oke, N itu berarti grup AP1 dan AP2. Jadi kalau orang itu masuk di grup AP1 dan AP2, baru bisa masuk grup forum diskusi ini. Kalau enggak bisa. Ya, kalau enggak tidak bisa. Oke. Nah, padahal kan nggak perlu dua-duanya masuk ke sana. Jadi makanya kita pilih yang di student must match all any aja, Bu. Any. Nah, ini langsung berubah jadi or. Kenapa or? Ya, anak kelas A dan anak kelas A atau kelas B bisa masuk di grup diskusi ini. Ya, misalnya ini kita buat diskusi untuk kuliah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, terus kemudian kita save and return to course. Oke, nah di sini sudah muncul forum diskusi ya, restricted not available unless any of PLIP AP1 dan AP2. Oke, saya akan coba buatkan, saya akan coba lihatkan ke ibu bapak tentang ininya, tampilan di mahasiswanya seperti apa. Ya, saya pakai browsernya adalah Firefox, beda gitu ya. Ini ada World Student, kita login gitu ya. Terus kemudian ini adalah akun ini ya, akun daminya untuk ini apa namanya, untuk MK di ini yang pegang akunnya ini semua apa namanya, manajer pegang akun semua. Ini akun dami, ada beberapa akun dami. Oke, kita masuk di Food Quality Assurance, tadi mata kuliahnya PLIP. Terus kemudian saya masuk ke PLIP. Nah, ini PLIP. Karena belum pernah enroll, saya mau enrollkan, berarti PLIP AP1. Oke. Nah, ini akan muncul di sini ibu-ibu. Nah, ini ada daftar hadir kelas A, daftar hadir kelas B. Ini tidak bisa, restricted. Nah, ini kita bisa masuk forum diskusi kelas A. Oke, masuk forum diskusi kelas A. Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini munculnya seperti ini. Ya, ini baru awal tampilan ya. Jadi Bu Ai tadi muncul di sini doang, nggak ada ya. Oke, saya balik lagi ke yang course yang di sini, forum diskusi. Oke. Nah, di sini ibu-ibu atau bapak-bapak harus add new discussion topic. Topik yang mau dibahas apa? Misalnya pertemuan keempat, analisis kimia air limbah. Gitu ya. Kita mau tulisin di sini ya, pasti jelas dong ya. Message-nya, discussion topiknya adalah B. Nah, ya silakan berdiskusi di sini. Enjoy Z. Oke ya, post to forum. Ya. Nanti kita post to forum. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Oke, tampilannya seperti ini ya. Subscribe-nya nanti bisa kita centang aja. Gitu ya. Terus kemudian kita klik di sini. Nah, oke ya. Ini munculnya kan seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Ya, kalau di sini ada permaling, ada edit, dan reply. Nah, ini kalau kita nge-reply berarti kita sendiri nge-reply sendiri gitu ya. Tetapi kalau misalnya di mahasiswa munculnya seperti apa? Ya, munculnya akan seperti ini. Nah, ini pertemuan 4 analisis, kimia air limbah. Subscribe-nya oke. Nah, mahasiswa akan bisa ngeklik di sini. Nah, oke. Nah, di sini dia bisa reply. Nah,
Ya, di reply sini ya. Baik Pak, saya pelajari terlebih dahulu. Terima kasih. Submit. Nah, ini sudah ada keterangannya di sini. M Agung Zemaskia. Ini ada was student. Baik Pak, saya pelajari lebih lanjut. Ini tampilan di mahasiswanya. Tampilan di dosen kita seperti apa? Kita refresh. Nah, ini. Nah, ini ada pertemuan 4 analisis. Baik Pak, akan saya pelajari terlebih dahulu. Terima kasih. Saya reply di sini. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk membaca. Misalnya ya. Nah, ini ada pilihan reply privately. Reply private ke was student tadi. Tapi kalau enggak, kita langsung submit aja. Oke. Jadi nanti ini ke bawah seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, tampilan di mahasiswa seperti apa? Akan seperti ini. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk membaca. Oke, mahasiswa lain bagaimana? Bisa membaca yang seperti ini, akan dapat ini seperti ini. Ya, akan dapat tampilan seperti itu. Misalnya mahasiswanya ingin mereplay lagi gitu ya. Terus kemudian replay yang mana? Dari atas. Oh, oke, replay dari yang sini. Replay. Ya. Di replay ada advance. Nah, di sini di advance dia bisa memasukkan apa namanya? Memasukkan yang namanya file. Ya, to group or participant ya. Jadi bisa masukkan ya. Terus ini file pekerjaan saya misalnya. Bisa kita masukkan file. Nah, filenya apa tadi? Gitu ya, apa yang boleh masuk ke sini, dokumen apa yang boleh masuk ke sini, gitu ya. Misalnya saya cari dokumen tentang ini apa ini ya, ini aja perencanaan lab. Sorry maaf yang tidak terlalu besar. Nah, misalnya saya masukkan ini di sini, saya drop di sini ya. Oke, post to forum. Nah, ini sudah ketahuan. Jadi dia nanti bisa memasukkan si yang namanya filenya. Nah, di saya akan muncul seperti ini. Oh, oke. Berarti saya bisa langsung masuk ke proyeknya sini. Isinya apa? Ya, tinggal diklik langsung di-download. Oke. Nah, kalau misalnya anak tadi, mahasiswa tadi hanya inginnya cuman hanya private ke saya saja misalnya, karena tidak mau dicontek gitu ya. Nah, ini grupnya tuh partisipannya nggak ada. Oke, sebentar. Reply privately harusnya ya. Oh, ternyata nggak ada. Ya, nanti pelajari lagi ya. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, nanti pasti akan muncul pertanyaan kalau misalnya private gimana gitu ya. Jadi kita private di sini biar nggak ketemu temennya, kasih advance misalnya. Oh, oke. Maaf. Ini mau di reply dari yang atas ini. Ini jadi gini, yang namanya show parent itu parent di atasnya. Show parentnya di atasnya, ini show parent, ini parentnya di atasnya lagi, show parent ini di atasnya lagi, gitu. Jadi kemungkinan saya belum tahu nanti kalau misalnya ada yang masuk ke sini, gitu ya. Jadi ada akun ini lagi, dummy lagi, ya. Ini kemungkinan ini tidak bisa dilihat oleh semua. Ini masih bisa dilihat semua orang, tetapi mungkin aja ada juga yang tidak bisa dilihat ke semua orang. Mungkin dia akan permanen sendiri-sendiri ya, seperti itu. Misalnya udah dibalas gitu ya, atau mungkin gini ini. Oke ya, dari sini ya, dari sini ini terus kemudian kita replay
tadi replay privately, silahkan upload hasil pekerjaan, submit. Nah, nanti di sininya akan muncul. Nah ini show parentnya. Nah, oke. Oh, ternyata malah nggak ada ya, dari Career Rivet ya, yang nggak ada balikannya. Saya juga nggak tahu. Oke, this private is not visible to other participant. Nah, ini no private not visible ya, seperti itu. Jadi mungkin di forum diskusi ini ya, kalau forum diskusi kita bayangkan juga dia nggak nge-WA pribadi ya, ibu-ibu ya. Jadi memang tidak ada fasilitas itu. Jadi kalau misalnya seperti ini tadi yang dia mengupload ini seperti ini ya, nanti dia akan langsung saja gitu ya. Artinya semua orang mungkin akan bisa melihat. Nah, seperti itu. Dan yang bisa replay private ini hanya yang bisa mereplay private ini hanya dosennya saja, yang lainnya nggak bisa replay private ya. Oke, discuss subscription. Nah, ini karena apa? Karena grupnya tuh partisipannya ya, seperti itu. Oke, jadi ada yang paling penting di sini sudah bisa replay, mahasiswa juga sudah bisa replay seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa melihat pekerjaan mereka melalui ini. Jadi di sini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan bahwa yang di atas ini ada ininya, ada sapaan kita pertama, terus kemudian dia nyapa. Terus kemudian kita nyapa lagi di sini ya. Terus kemudian dia ngasih pekerjaannya di sini gitu ya. Terus kemudian kita mau private. Nah, ini dari mana nih private-nya ini? Ini kan private ya. Nah, ini private-nya dari mana? Kita cek di show parent-nya, langsung dari sini. Nah, jadi di atasnya tadi kalau dia ngechat terus kemudian kita balas private gitu, dia langsung masuk ke chatnya dia di private gitu ya. Dan itu tadi hanya sampai pada show parent saja, jadi tidak bisa nge-replay juga mahasiswanya ya, seperti itu. Jadi mungkin saja di Evita ini atau di Moodle ini tidak diperkenankan chat pribadi mungkin ya. Kan suka ada ya, udah ada di grup WA tapi kemudian ngechat pribadi gitu ya. Ya itu mungkin tidak diperbolehkan di sini. Atau mungkin saya aja belum tahu ininya, settingannya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa saya share gitu ya. Semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah settingan-settingan di awal tadi. Seandainya misalnya tidak ketemu, oh iya, ternyata nggak ketemu nih gitu ya, kok masih nggak bisa ya, ada di course management edit setting gitu ya, seperti itu. Tadi ada di common module setting, ada visible group ya. Kalau misalnya no group ya, group mode-nya no group ya, bisa saja seperti itu, tapi nanti bisa jadi nggak muncul gitu ya, orangnya nggak muncul, seperti itu. Mungkin itu saja, mungkin terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa kendala kita saat ini adalah tidak membuat topik. Udah ada forum diskusinya, tidak membuat topik. Terus yang kedua adalah mahasiswa tidak bisa replay. Nah itu ya. Dan memang kalau di sini mahasiswa nanti akan keluar masuk. Jadi kemarin itu saya coba di hari Senin itu keluar masuk, terus kemudian kalau kita telat ngebalesnya itu jadinya memang rada crowded gitu. Jadi tapi kita dari masing-masing mahasiswa yang memberikan reply di isian kita itu, di kitanya itu kita bisa balas satu-satu. Itu langsung reply ketik gitu. Artinya kalau di grup WA mungkin ketumpu dengan yang lain, tapi kalau di sini kita bisa scroll ke atas dan itu tidak banyak gitu ya, karena lebih mungkin lebih efektif. Dan satu lagi mungkin ini nanti ke depan mungkin akan menjadi suatu tren ya, tren bagi kita semuanya. Kita pun juga bisa memberikan suatu pelatihan kecil gitu ya, misalnya ke orang lain, terus kemudian kita bikin e-course seperti ini gitu ya. Terus kemudian ada juga di sini nanti ketika terintegrasi ke Simak dan segala macam itu akan lebih enak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.